got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Agustina. Saya akan menjelaskan patogenesis Salmonella. Pertama, apa sih itu patogenesis? Patogenesis merupakan keseluruhan proses perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap perkembangan, rantai kejadian yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut, dan serangkaian perubahan struktur dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya, seperti sel, jaringan tubuh, organ, oleh stimulasi faktor-faktor eksternal seperti faktor mikrobial, kimiawi, dan fisik. Selanjutnya ada Salmonella sp. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus. Salmonella adalah bakteri yang dapat menyebabkan salmonellosis. Selanjutnya klasifikasi Salmonella. Menurut reaksi biokimianya, Salmonella sp dapat diklasifikasikan menjadi 3 spesies, yaitu Salmonella typhi, Salmonella enteriditis, Salmonella coagulatus. Disebut sebagai Kauffman White. Berdasarkan serotipnya, diklasifikasikan menjadi 4 serotip, yaitu Salmonella paratip A, Salmonella paratip B, Salmonella paratip C, dan Salmonella paratip D. Salmonella sp adalah bakteri batang lurus, gram negatif, tidak berspora, bergerak dengan flagel peritrik, berukuran 2-4 mikromili kali 0,5 mikromil. Salmonella sp tumbuh cepat dalam media yang sederhana. Salmonella sp mempunyai flagel kecuali Salmonella gallinarum dan Salmonella pullorum, dan tidak berspora. Habitat Salmonella sp adalah di saluran pencernaan seperti usus halus, manusia, dan hewan. Namun demikian, Salmonella sp sensitif terhadap panas dan dapat dimusnahkan dengan pelakuan pasteurisasi. Materi selanjutnya ada patogenesis Salmonella. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi disebut dengan salmonellosis. Salmonella sp menginvasi mukosa usus, bermultiplikasi secara lokal, dan menyebabkan inflamasi serta sekresi cairan. Selain itu, Salmonella sp akan masuk ke jaringan limfoid yang terdapat di ileum dan menginfeksi pair species yang akan menimbulkan gejala klinis dari demam tifoid. Gastroenteritis atau keracunan makanan merupakan infeksi usus dan tidak ditemukan oleh toksin sebelumnya. Terjadi karena menelan makanan yang tercemar Salmonella sp, misalnya daging dan telur. Demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi dan demam paratifoid disebabkan oleh Salmonella paratipi A, B, dan C. Kuman yang masuk melalui mulut masuk ke lambung untuk mencapai usus halus, lalu ke kelenjar getah bening, kemudian memasuki ductus thoraticus, kemudian kuman masuk ke dalam saluran darah atau bakteremia. Timbul gejala dan sampai ke hati, limpa, sumsum tulang, ginjal, dan lain-lain. Selanjutnya di organ tubuh tersebut Salmonella sp berkembang biak. Selanjutnya ada bakteremia atau septikemia. Dapat ditemukan pada demam tifoid dan infeksi Salmonella non-typhi. Ada Salmonella dalam darah berisiko tinggi terjadi infeksi. Gejala yang menonjol adalah panas dan bakteremia intermiten dan timbul kelainan-kelainan lokal pada bagian tubuh. Misalnya osteomyelitis, pneumonia, abses paru-paru, meningitis, dan lain-lain. Penyakit ini tidak menyerang usus dan biakan tinjanya negatif. Terakhir ada carrier, yang asomatis adalah semua individu yang terinfeksi Salmonella sp akan mengekskresi kuman dalam tinja untuk jangka waktu yang bervariasi disebut carrier convalescent. Jika dalam 2-3 bulan penderita tidak lagi mengekskresi Salmonella sp, dan jika dalam 1 tahun penderita masih mengekskresi sp disebut carrier kronik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.